Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita dalam rangka hadir di salah satu taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan kelak kita diberikan kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada tauladan yang terbaik, sosok panutan kita bersama, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qudamah, beliau memiliki kitab atau menulis kitab yang memberikan judul pada kitabnya, yaitu dengan nama kitab At-Tawwabin. Di dalam kitab ini Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala membawakan tentang riwayat-riwayat ataupun kisah-kisah taubatnya generasi soleh pendahulu. Di antara riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau ini, suatu ketika ada seseorang yang datang kepada salah satu ulama dari generasi tabi'in. Ulama tersebut bernama Ibrahim ibnu Adham. Orang ini merasa dia telah banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang ini kemudian datang kepada Ibrahim ibnu Adham, salah satu ulama dari generasi tabi'in. Orang ini mengatakan, "Ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi." Wahai Abu Ishaq, kunyahnya Ibrahim ibnu Adham, "Wahai Abu Ishaq, sungguh aku telah melampaui batas pada diriku sendiri." Jadi artinya aku telah banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Fa'arid alayya ma yakunu laha zajra. Maka berilah aku nasihat, berilah aku wasiat yang menjadi cemeti. Untuk bahasa kita, cemeti yang menjadi nasihat penting untukku agar aku meninggalkan dosa dan maksiat yang biasa aku lakukan. Kemudian apa kata Ibrahim ibnu Adham? Beliau mengatakan kepada orang ini, "In qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurraka ma'siyatun wa lam tubikha ladzatun." Wahai fulan, ada 5 hal. Kalau engkau mampu melakukan 5 hal ini, maka maksiat apapun yang engkau lakukan tidak akan memudorotimu. Jadi Ibrahim ibnu Adham ingin memberikan nasihat 5 hal penting. Dan nasihat ini, bapak-bapak sekalian, ini juga untuk kita semuanya. Ada 5 hal, kalau engkau mampu melakukan 5 hal ini, maka engkau berbuat maksiat apapun tidak akan memudorotimu. Silakan berbuat maksiat dan dosa dengan syarat engkau mampu melakukan 5 hal ini. Maka orang yang mengatakan, "Hati ya Aba Ishaq." Apa itu? Baik, berikan kepadaku wahai Abu Ishaq. Apakah 5 hal tersebut? Yang pertama, Abu Ishaq atau Ibrahim ibnu Adham beliau mengatakan, amal awal. Yang pertama, fa idza aradta an ta'siyallaha azza wa jalla fala ta'kul rizqahu. Kalau engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah azza wa jalla, silakan, tapi dengan syarat jangan makan dari rizkinya. Silakan kau berbuat maksiat, tapi makanlah dari rizki selain dari rizki yang Allah berikan kepadamu. Kemudian orang mengatakan, "Famin aina akul?" Maka dari mana aku bisa makan? Segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, segala sesuatu yang turun dari langit, air hujan, yang keluar dari bumi, baik air ataupun tumbuh-tumbuhan, itu semuanya adalah dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang pertama. Kemudian orang ini mengatakan, "Aku tidak akan mampu." Kemudian Ibrahim mengatakan, "Ya hadza, afa yuhsinu an ta'kula rizqahu wa ta'si?"
Kalau seperti itu, engkau mengatakan engkau tidak mungkin bisa makan kecuali dari rizkinya, rizki Allah. Apakah baik ketika engkau makan dari rizkinya, tapi ternyata engkau masih berbuat maksiat kepadanya? Engkau tidak bisa makan selain rizki dari Allah, tapi kenapa engkau justru berbuat maksiat kepadanya? Ini nasihat yang pertama. Ini untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin berbuat dosa dan maksiat, apa mampu kalau seandainya kita makan selain dari rizki yang Allah berikan kepada kita? Tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa. Bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, jangankan manusia yang berakal, binatang pun sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Makanya nama salah satu Allah, nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Makanya disebutkan di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang pun di bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bagaimana, dari mana rizki tersebut datang, dari mana rizki tersebut disimpan, dan yang lainnya. Kullun fi kitabin mubin, itu semuanya sudah ditetapkan di dalam kitabnya yang dengan sangat jelas. Dan bahkan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, tidak ada di antara kalian pun yang mendapatkan nikmat kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat ketika kita berbuat maksiat dengan mata kita itu nikmat besar dari Allah. Ketika kita berbuat maksiat dengan lisan kita itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ketika kita, bagaimana kita hidup di zaman fitnah luar biasa melalui HP. Kita kalau seandainya melihat kemaksiatan, ingat dengan apa kita melihat dengan mata. Ingat, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, innas sam'a wal basara, dan penglihatan dan hati kita itu semuanya kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan bagaimana setiap orang itu ditetapkan rezekinya, bahkan sejak ketika masih dalam keadaan janin. Ketika akan ditiup ruhnya, bagaimana malaikat yang diperintahkan untuk menetapkan ketetapan Allah, takdir Allah. Wa yu'maru bi arba'in, dia diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Di antaranya adalah bikadbi rizkihi, yang pertama rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'id, dia kelak akan menjadi orang bahagia ataupun sengsara. Itu semuanya sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa sesuap nasi pun, bahkan 1 butir nasi pun masuk ke perut kita kecuali dengan kenikmatan dari Allah. Apakah kita berbuat maksiat kepada Allah sedangkan Allah tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita? Ingat, salah satu nama dari nama Allah di dalam Al-Asmaul Husna itu adalah Ar-Razzaq. Apa makna dari Ar-Razzaq? Ar-Razzaq artinya adalah maha memberikan rezeki. Maha itu artinya adalah sempurna. Jadi Allah memberikan rezeki itu dengan sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sekaya apapun kita, kalau diminta setiap hari, lama-lama habis. Lama-lama habis. Bahkan kalau diminta sekali kita sabar, diminta 2 kali sabar, nanti terus-terusan wis kono minggato misalnya, lama-lama sudah nggak sabar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberikan rezeki. Bahkan apa yang ada di dunia ini, dengan seluruh gemerlapnya dunia, dengan seluruh kenikmatan makanan yang ada di dunia itu, seperti seseorang yang mencelupkan jarinya di laut dan air yang menempel di jari. Itulah seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah seperti banyaknya air yang ada di lautan. Dalam sebuah hadis, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita ketika kita minta rizkinya kepada siapa? Nabi menjelaskan, wa idza sa'alta fas'alillah. Maka ketika kita senantiasa yakin bahwasanya Allah lah yang maha memberikan rizki, maka jangan pernah kita minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita bercocok tanam, jangan minta ke Dewi Sri. Ketika kita ke lautan, jangan minta diberikan ikan yang banyak ke Nyai Roro Kidul dan yang lainnya. Kita minta kepada Ar-Razzaq, Zat yang maha memberikan rizki. Bahkan kalau seandainya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh manusia di permukaan bumi ini, atau bahkan ditambah dengan seluruh jin, atau bahkan ditambah dengan seluruh malaikat, dalam satu waktu yang sama, berkumpul di tempat yang sama, minta permintaan yang sama, Allah tidak akan sama sekali bingung untuk membagi. Bahkan ketika semuanya dikasihkan sesuai permintaan masing-masing, itu sama sekali tidak akan mengurangi dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya orang dari yang pertama kali di antara kalian dan yang terakhir kali dari antara kalian, jadi seluruh manusia sejak Allah ciptakan dari Nabi Adam sampai manusia kelak ketika akan tegak hari akhir, itu semuanya seandainya minta, bahkan ditambah dengan jin-jin juga, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya mereka itu berdiri di satu tempat lapang yang sama, fasa'aluni, kemudian mereka minta kepadaku, firman Allah, fa'u'titu kulla insanin mas'alatahu, maka aku akan berikan setiap manusia apa yang dia minta. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ada orang misalnya memanggil kita, berbicara kepada kita, ada 5 orang saja, apakah kita dalam satu waktu bisa mendengarkan konsentrasi semua yang dikatakan oleh orang-orang ini? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, seluruh bangsa manusia dari pertama diciptakan sampai terakhir, bahkan semuanya jin berkumpul di tempat yang sama, semua minta dengan permintaan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Dan ketika Allah memberikan semua permintaan mereka, Allah berfirman, ma naqasa dzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi dari apa yang ada dari sisiku sedikit pun. Kama yanqusul mikhyatu idza udkhila, sebagaimana seperti jarum yang dimasukkan ke laut, ini bukan jari, bahkan jarum yang dimasukkan ke air laut dan kemudian ditarik, itulah air yang menempel di jarum, itu rizki yang dibagi-bagikan Allah kepada kita semuanya. Adapun yang apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih banyak. Jadi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak akan bisa berbuat, tidak akan bisa makan kecuali dari rizki dari Allah. Maka jangan kita berbuat maksiat. Kita senantiasa ingat setiap kenikmatan yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kelaparan. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau merasa lapar di malam hari, akhirnya beliau keluar dalam keadaan gelap gulita. Beliau bertemu dengan Abu Bakar. Ketika ditanya, apa yang menjadikan engkau keluar wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, ma akhrajani illal ju', tidak ada yang mengeluarkanku wahai Rasulullah kecuali lapar. Kemudian berjalan bertemu lagi dengan Umar. Ketika ditanya ternyata sama, Umar pun tidaklah keluar malam hari kecuali karena lapar. Akhirnya ketiganya datang ke salah satu rumah dari sahabat Ansor. Sahabat ini adalah sahabat yang memiliki banyak harta, punya kebun kurma dan punya binatang-binatang ternak, kambing-kambing yang biasa bersedekah. Akhirnya datang ke rumah sahabat ini, dan sahabat ini sedang tidak ada, yang ada hanya istrinya. Ketika ditanya kenapa, di mana fulan? Kata istrinya sedang mengambil air. Kemudian ketika suaminya ini datang, suaminya mengatakan begitu bahagia sekali ketika melihat bahwasannya yang hadir itu adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Sahabat ini mengatakan, alhamdulillah, ma ahadun al-yawma akrama adiyafan minni. Segala puji bagi Allah, pada malam hari ini tidak ada seorang pun yang lebih mulia menjamu tamu daripada aku. Kenapa? Siapa yang akan dijamu? Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kemudian akhirnya diambilkan satu pelepah kurma, mengambil kurma,
Di situ dalam satu pelepah ada bermacam kurma, ada yang kurma basah, ada yang sudah matang, ada yang masih kurma muda. Kemudian Nabi dan Umar dan Abu Bakar makan dari kurma tersebut. Kemudian sahabat ini mengambil pisau. Nabi tahu apa yang akan dilakukan sahabat ini mengambil pisau, akan menyembelih kambing. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan engkau sembelih kambing yang sedang menyusui. Akhirnya diambil kambing yang tidak menyusui. Setelah itu dimasakkan dan kemudian Nabi, Abu Bakar dan Umar kenyang. Setelah beliau SAW kenyang, Abu Bakar dan Umar kenyang, sebelum pergi Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la tus'alunna an hadan naimi yaumal qiyamah. Sungguh engkau wahai Abu Bakar dan Umar, engkau kelak akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang nikmat ini pada hari kiamat. Daging yang engkau makan, kurma yang engkau makan, ini akan ditanya kelak oleh Allah di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju'u, yang menjadikan keluar kalian dari rumah kalian adalah karena lapar. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadan naim, dan kalian tidak pulang kecuali kalian sudah mendapatkan kenikmatan ini, yaitu dalam keadaan kenyang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi memberikan nasihat kepada kita, ingat, setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita itu akan kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk membaca doa yang sangat utama. Kalau kita membaca doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa sabda Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan membaca doa ini? Ikrar dan yakin bahwasanya setiap makanan yang kita makan adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang pertama. Apa kata orang ini? Wahai Abu Ishaq, aku tidak mampu. Aku tidak mampu makan kecuali hanya dari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini mengatakan, hati atsaniyah, baik, sekarang berikan kepadaku yang kedua. Kalau yang pertama tadi tidak mampu makan kecuali dengan rizki dari Allah, berikan aku yang kedua. Kemudian kata Abu Ishaq, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Jika engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah, silakan, tapi dengan syarat jangan berbuat maksiat di bumi Allah. Jangan engkau tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu berbuat maksiat di awang-awang? Gak ada yang mampu. Ada orang yang pergi ke bulan, berarti dia kan mampu. Tidak di bumi. Dia pergi ke bulan saja dengan makan dari siapa? Rizkinya Allah. Dia ke bulan dengan naik pesawat dari siapa? Dari Allah. Dan dia tidak akan bisa hidup di bulan kecuali juga makan dengan rizki dari Allah. Dan belum dilihat kepada syarat yang lain, nanti kita akan sebutkan. Apakah ketika dia berbuat maksiat di bulan Allah tidak melihat? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang dilakukan oleh seluruh hambanya. Sampai seorang melakukan berbuat maksiat di bulan pun dia akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah, badi'us samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan begitu juga bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan ataupun menetapkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan semua apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi 2 syarat. Silakan berbuat maksiat dengan syarat jangan makan dari rezeki Allah. Silakan berbuat maksiat dengan syarat jangan berbuat maksiat di buminya Allah. Tidak mampu. Tidak ada yang bisa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha sebuah doa. Di dalam doa ini sebelum minta sesuatu berikrar bahwasanya Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi dan menciptakan langit. Doa ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi suatu ketika Fatimah datang kepada Rasulullah
karena merasa lelah dengan pekerjaan sebagai seorang istri, harus mengurusi anak, harus menyiapkan makanan ternak, harus masak dan yang lainnya. Fatimah datang kepada Rasulullah minta pembantu. Kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan. Kemudian Fatimah pulang dan kemudian disusul oleh Nabi SAW ke rumah Fatimah. Ini sebagai tauladan cintanya seorang bapak kepada anaknya. Ketika sampai di rumahnya, Rasulullah SAW mengatakan, alladzi sa'alti ahabu ilaiki aw ma huwa khairun minhu. Kalau sesuatu yang engkau minta itu, wahai Fatimah, apakah itu sesuatu yang paling engkau cintai, atau engkau menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Kemudian Ali bin Abi Thalib mendengarkan, mengatakan kepada Fatimah, mintalah sesuatu yang lebih baik daripada itu. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Ini lebih baik daripada seorang pembantu. Yang sebelumnya zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, genap 100. Dan aja doa, kalau bisa kita baca doa ini sebelum tidur. Apa sabda Nabi SAW? Beliau mengatakan kepada Fatimah, quli, bacalah, Allahumma rabbas samawati as-sab'. Ya Allah yang memiliki 7 lapis langit, wa rabbal arsyil adzim, dan yang memiliki, yang menciptakan arsy yang sangat agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Munzilat Taurat wal Injil, yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Wal Qur'anil adzim, dan begitu juga Al-Qur'an al-adzim. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkau adalah yang pertama dan tidak ada sebelum engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang paling akhir dan tidak ada yang lebih akhir lagi setelah engkau. Wa antadz dzahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau lah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darimu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau juga mengetahui hal yang batin dan tidak ada yang mengetahui kecuali engkau. Iqdi anna daina, tunaikanlah, bayarkanlah hutang kami, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Di antara ulama ada yang menjelaskan, barang siapa yang membaca doa ini, di akhir dari doa ini adalah iqdi anna daina wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarkanlah hutang kami dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Barang siapa yang membaca doa ini dengan yakin, setiap akan tidur, berapapun hutang yang dia miliki akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Dan inilah tentang bagaimana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baru 2. Tidak mampu seseorang melakukan dua-duanya. Kemudian orang tadi mengatakan kepada Ibrahim ibnu Adham, hati as-salisah. Sekarang 2 sudah tidak mampu mengamalkan dua-duanya. Sekarang beri aku yang ketiga, kata orang ini. Kemudian Ibrahim mengatakan, idza aradta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi. Jika engkau ingin berbuat maksiat kepadanya, sedangkan engkau masih makan dari rizkinya dan engkau masih tinggal di bumi, di negeri Allah Subhanahu wa taala, fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fihi. Carilah tempat yang engkau bisa berbuat maksiat dan Allah tidak bisa melihatmu di situ. Apakah ada satu tempat yang Allah tidak bisa melihat kita? Tidak. Dimanapun kita berada dan kapanpun, sembunyi di benteng sekokoh apapun, tidak ada lampu sama sekali, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kepada apa yang kita lakukan semuanya. Kemudian orang ini mengatakan, aku tidak mampu melakukan itu. Ibrahim mengatakan, wahai fulan, ayuhsin, apakah baik ketika engkau tidak bisa makan kecuali dari rizkinya, engkau tidak bisa tinggal kecuali di negerinya, sedangkan engkau berbuat maksiat kepadanya dan engkau juga tidak mampu berbuat maksiat yang tidak dilihat olehnya, maka engkau tidak akan bisa berbuat maksiat kalau engkau tidak bisa melakukan ketiga-tiganya itu, dan tiga-tiganya tidak mampu dilakukan oleh orang tersebut. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa
melihat kita, senantiasa mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia akan senantiasa bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Jadi apa saja yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah senantiasa melihat kita. Meskipun kita berada di kamar sendirian, tidak ada orang, lampu kita matikan, pintu kita kunci, gerbang kita kunci, di rumah kosong, Allah Maha melihat. Makanya di antara tingkatan keislaman terbaik seseorang, tingkatan nopo? Al-ihsan, yang senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang paling bawah itu adalah Islam. Dan tingkatan yang lebih baik dari Islam adalah iman. Makanya setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Makanya ada orang yang nuwun sewu, Islamnya KTP dan yang lainnya, tapi mukmin pasti muslim. Dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan senantiasa merasa melihat Allah, tapi tidak mungkin bisa melihat Allah, tapi Allah yang senantiasa melihat dia. Makanya ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan, malaikat Jibril mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia, tapi tidak mungkin. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Makanya kalau kita sholat, kita senantiasa menghadirkan di dalam hati kita, Allah sedang melihat kita. Setiap bacaan yang kita bacakan di dalam surat Al-Fatihah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini berarti tadi yang berapa? Ketiga nih. Yang ketiga tidak bisa. Tidak mungkin seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, berarti tiga-tiganya tidak mampu. Orang ini mengatakan lagi, hati ar-rabi'ah, baik, berikan kepadaku yang keempat. Barangkali bisa. Berikan aku yang keempat. Apa kata Ibrahim? Idza ja'aka malakul maut. Kalau seandainya datang kepadamu malaikat maut, liyaqbidhu ruhaka, untuk mencabut nyawamu, fakullahu, katakan kepada malaikat maut, akhirni hatta atuba taubatan nasuha. Wahai malaikat maut, undurkanlah kematianku, berilah aku kesempatan untuk hidup lagi agar aku bisa bertobat kepada Allah. Karena aku sekarang sedang berbuat maksiat. Wa a'malu lillahi amalan sholihan, dan aku bisa berbuat amalan soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa? Kalau seandainya ada malaikat maut datang, kemudian kita mengatakan kepada malaikat maut, sebentar, beri aku 1 hari saja. Kalau tidak 1 jam saja, tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ketetapan pada mereka kematian, mereka tidak akan bisa minta untuk diundurkan ataupun dimajukan meskipun hanya sesaat. Tidak bisa. Kalau sudah ditetapkan ajal seseorang, maka akan pasti malaikat maut akan mencabut nyawanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika datang malaikat maut, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Ditampar malaikat maut. Ini Nabi Musa alaihissalam, tapi kita tidak. Bagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika malaikat maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Nabi Musa untuk mencabut nyawanya, kemudian malaikat maut mengatakan kepada Nabi Musa, ajib rabbak, wahai Musa, jawablah atau taatilah perintah Rabbmu. Maksudnya adalah akan dicabut nyawanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Ditempelin malaikat maut tersebut sampai buta. Akhirnya malaikat maut ini datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rabbi arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Ya Rabb, engkau mengutus aku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati, tidak mau mati. Itu kekhususan Nabi Musa alaihissalam. Malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam sampai kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat maut, datanglah lagi kepada Nabi Musa, irji ilaihi, kembalilah kepada Musa, katakan kepadanya, al hayata turid, apakah kehidupan yang engkau inginkan wahai Musa? Fa in kunta turidul hayata, kalau engkau masih menginginkan kehidupan,
Fadhu yadaka ala matni thawrin, letakkan tanganmu di atas badannya sapi. Fa innaka ta'ishu bi kulli sya'ratin, maka engkau akan masih memiliki kesempatan hidup. Setiap satu bulu yang ketutup jarinya itu dihitung 1 tahun. Ada berapa bulu yang tertutup? Banyak bulu. Tapi Nabi Musa alaihissalam, kalau seperti itu berarti kematian sudah dekat. Meskipun masih diberikan kesempatan sebanyak bulu yang tertutup tangan, itu kematian sudah dekat. Ini kita tidak seperti Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya kita sedang berbuat dosa dan maksiat, datang malaikat maut, kita usir terlebih dahulu, aku akan tobat dulu, setelah tobat nasuha baru cabullah nyawaku. Tidak bisa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada di antara kita yang seperti Nabi Musa alaihissalam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Dan hati-hati orang yang suka mengundur-undur taubat, itu menjadi kebanyakan penghuni neraka adalah orang yang suka mengundur taubat, waliyadzubillah. Sampai Ibnu Qayyim menjelaskan, sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah orang yang suka mengundur-undur taubat. Maka kita harus segera senantiasa banyak bertobat kepada Allah dari setiap dosa yang kita lakukan. Baik, berarti empat-empatnya tidak ada satupun yang mampu dilakukan oleh orang ini. Kemudian orang ini mengatakan, hati al-khamisah. Baik, sekarang berilah aku yang terakhir, yang kelima. Apakah itu? Ibrahim ibn Adham mengatakan, idza ja'at kazzabaniyah, kalau seandainya datang kepadamu malaikat zabaniyah, malaikat yang menjaga neraka, datang kepadamu yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, liyakhuduka ilan nari fala tadhhab ma'ahum. Mereka malaikat-malaikat penjaga neraka ini kalau datang kepadamu kelak hari akhir untuk membawamu ke neraka, jangan mau engkau diajak, jangan mau engkau pergi bersama mereka. Mampu atau tidak? Tidak ada yang mampu. Bagaimana disebutkan hakim yang adil saja, disebutkan dalam hadis Nabi, bagaimana hakim yang adil itu dipegang tengkuknya oleh malaikat penjaga neraka. Seperti kita kalau ada nuwun sewu anak yang bandel gitu, anak yang bedik, kita pegang lehernya nih, sini nak. Ini malaikat penjaga neraka itu memegang lehernya hakim yang adil. Ini bukan hakim yang zalim. Hakim yang adil dipegang tengkuknya, dibawa ke pinggir neraka. Malaikat penjaga neraka ini melihat kepada Allah, menunggu kalau Allah memerintahkan kepadanya, alkihi, masuk, lemparkanlah dia ke dalam neraka jahanam, maka akan langsung dilemparkan oleh malaikat penjaga neraka ke dalam neraka jahanam. Ketika dilemparkan, dia tidak bisa sampai ke dasarnya kecuali setelah 40 tahun. Begitu dalamnya neraka. Maka tidak ada, ini hakim yang adil. Maksudnya di sini adalah peringatan keras. Kalau hakim yang adil saja itu malaikat memperlakukan seperti itu, dan tentunya hakim yang adil akan dimuliakan, tidak masuk ke dalam neraka. Maka bagaimana dengan hakim yang zalim? Maka bagaimana dengan orang-orang yang harus dibersihkan terlebih dahulu dari dosa-dosanya di dalam neraka? Tidak ada yang nolak ketika dipegang lehernya dari malaikat penjaga zabaniyah. Nggak ada yang bisa. Ketika ditarik untuk dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada yang bisa. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh 5 hal ini yang dinasihatkan oleh Ibrahim ibnu Adham, tidak ada yang bisa ditunaikan oleh orang ini. Kemudian akhirnya orang ini sudah, kalau seperti itu berarti tidak ada kesempatan, tidak ada satupun syarat yang bisa aku lakukan sehingga aku bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuka hatiku. Akhirnya setelah itu orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha, dan akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini 5 hal ini yang senantiasa berusaha kita hadirkan di dalam hati kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, apa mampu kita makan rezeki dari selain rezeki Allah? Tidak bisa. Apa mampu kalau kita ingin berbuat maksiat selain di bumi Allah? Tidak bisa. Apa mampu kalau seandainya kita ingin berbuat maksiat, kita sembunyi di tempat, bahkan dalam bunker pun, gali tanah di dalam lubang di dalam tanah untuk sembunyi, apakah Allah tidak bisa melihat? Allah melihat. Dan kalau seandainya datang malaikat maut kepada kita, ingin mencabut nyawa kita, apakah kita mampu untuk mengusir malaikat maut? Bahkan meskipun dengan mengemis pun,
minta dengan nangis, meratap untuk diminta diundurkan, meskipun beberapa menit, beberapa detik saja, tidak akan bisa. Dan yang terakhir yang lebih mengerikan, kalau seandainya karena dosa yang kita lakukan, kita ditarik oleh malaikat Zabaniyah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Apa mampu kita menolak ajakan malaikat? Apa mampu kita menghindar dari ajakan ataupun dari malaikat Zabaniyah yang akan membawa kita? Tidak bisa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita senantiasa hadirkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Kita senantiasa diberikan rasa takut kepada Allah, karena sesungguhnya khusyah, takut kepada Allah, itulah di antara hal yang akan bisa menjadi seseorang diselamatkan. Dan bagaimana agar kita senantiasa takut kepada Allah, terus tidak pernah berhenti di dalam belajar agama ini dan berusaha mengamalkannya. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemuliaan dengan ilmu tersebut, dimasukkan ke dalam surga Allah dan dihindarkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini mohon maaf kalau terburu-buru ya. Terlalu cepat. Isya jam pintar. Baik, kurang 7 menit. Barangkali sambil menunggu adzan, kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, baik. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pernah kita sampaikan, ingat bahwasanya ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, meskipun kecil, kita ingat siapa yang kita maksiati. Yang kita maksiati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa besar, siapa yang kita maksiati? Yang kita maksiati juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara generasi soleh pendahulu kita ada yang mengatakan, la tandur ila sighuril ma'siyah walakin undur ila azumi man asaita. Jangan kau lihat kepada kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihatlah kepada keagungan zat yang kau maksiati. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang suka mengundur-undur maksiat, sekali lagi, adalah kebanyakan penghuni neraka. Karena orang yang suka mengundur-undur maksiat, akhirnya maksiat itu akan tercongkol di dalam hatinya, dan dia akan semakin sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qudwah yang terbaik, tauladan yang terbaik. Beliau banyak beristighfar dan bertobat, padahal beliau adalah maksum. Allah sudah mengampuni beliau dosa-dosa beliau. Nabi SAW dijaga dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Tapi ternyata beliau sangat banyak sekali beristighfar dan bertobat. Sampai detik-detik terakhir beliau akan meninggal pun, ketika didekap oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau baca? Beliau SAW membaca doa, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Padahal beliau maksum. Warhamni, dan rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah aku dengan teman di tempat yang tinggi, dengan para rasul, para nabi, para syuhada, siddiqin. Dan bahkan bagaimana Nabi SAW, beliau memberikan nasihat kepada kita, man ahabba, barang siapa, anta surruhu sahifatuhu, barang siapa yang suka kalau seandainya lembaran amalan-amalannya kelak ketika dibagikan, dia menjadi bahagia dan senang. Apa kata Nabi SAW? Perbanyaklah falyukthir fiha al-istighfar, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Jadi dengan banyak-banyak istighfar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang akan terus dituliskan di dalam lembar amalan kebaikan kita. Dan tentunya kita akan bahagia ketika lembaran amalan kebaikan kita dibagikan dengan tangan kita. Maka kita akan bahagia sampai mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, wahai orang-orang, bacalah lembaran amalanku ini. Jadi seakan-akan dia bangga ketika rapotnya dibagikan. Kalau sekarang ada rapot tulisannya merah, kan langsung disembunyikan gitu. Malu. Ini ada orang saking bahagianya, yang tertulis di dalam lembaran amalan kebaikannya adalah tulisan amalan-amalan kebaikan. Dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ini lembaran amalan kebaikanku, bacalah.
Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang-orang tahu di dalam lembarannya adalah amalan-amalan keburukan, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau seandainya saja lembaranku tidak dibagikan kepadaku, kalau seandainya saja rapotku tidak dibagikan kepadaku. Tapi tidak mungkin, semua orang pasti akan dibagikan rapotnya masing-masing, dan pada saat itulah apakah dia bahagia dan sebaliknya dia sengsara. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan, dibagi lembaran dengan tangan kita, dengan tangan kanan kita, dan kita bahagia karena tertulis di dalam lembaran amalan tersebut banyak kebaikan-kebaikan, diantaranya banyak-banyak bertobat dan beristighfar dari setiap dosa dan maksiat. Baik, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.